Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan materi terkait manajemen persediaan pada PT Indofood, yang mana untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen operasi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haji Meta Arif MSI dan Bapak Iqbal Lutfi SEMAK. Sebelumnya, kenalkan, saya Salsa Siampi Rizky dengan NIM 1908984 dari Pendidikan Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, apa sih manajemen persediaan itu? Nah, menurut Ristono, persediaan dapat diartikan sebagai barang-barang yang disimpan untuk digunakan atau dijual pada masa atau periode yang akan datang. Persediaan terdiri dari persediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan persediaan barang jadi. Manajemen persediaan merupakan sebuah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas untuk mengatur persediaan barang yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, di sini saya akan memaparkan materi terkait manajemen persediaan produk mie instan pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau PT ISM Tbk. Selanjutnya ada profil perusahaan dari Indofood. PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau lebih dikenal dengan nama Indofood merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Dengan pendiri Sudono Salim yang didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990. Dan yang sekarang yang menjabat sebagai CEO adalah Antoni Salim. Nah, yang selanjutnya ada sistem persediaan bahan baku divisi noodle PT ISM Tbk. Pada divisi ini, yang melaksanakan proses produksinya dengan menggunakan bahan baku yang cukup besar kuantitasnya. Sistem persediaan bahan baku pada divisi ini juga menjadi tanggung jawab Departemen PPIC. Departemen ini yang berperan sebagai penyusun rencana produksi, mengkoordinir pengadaan bahan baku untuk kegiatan produksi, memonitor tingkat persediaan, menentukan persediaan yang harus dijaga, kapan persediaan yang harus diisi, dan berapa pesanan yang harus dilakukan. Yang terakhir, ada motivasi perusahaan dalam melaksanakan sistem persediaan bahan baku adalah dengan tercapainya efisiensi dan efektivitas produksi di mana kelangsungan proses produksi dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya ada karakteristik bahan baku. Bahan baku utama pembuatan mie instan adalah tepung terigu. Fungsi tepung terigu dalam pembuatan mie instan antara lain memberi atau membentuk adonan selama proses pencampuran, menarik atau mengikat bahan lain dan mendistribusikan secara merata, mengikat gas selama proses penggorengan, membentuk struktur mie instan, serta menjadi sumber karbohidrat dan protein. Tepung terigu yang digunakan divisi noodle PT ISM Tbk secara rutin diperoleh dari perusahaan lokal yaitu PT Bogasari Flour Mills Indonesia. Menggunakan 3 jenis tepung terigu sebagai bahan baku utama, yaitu tepung keras cap cakra kembar, tepung setengah keras cap segitiga biru, dan tepung lunak atau soft dari cap segitiga hijau. Yang selanjutnya, campuran lain untuk adonan mie instan adalah tepung tapioka. Tepung tapioka digunakan untuk membentuk tekstur mie menjadi lebih keras sehingga adonan mudah dibentuk sesuai dengan yang diinginkan. Tepung tapioka ini diperoleh dari perusahaan Dharma Agrindo Lampung. Yang terakhir, bahan baku tambahan. Bahan baku tambahan merupakan bahan yang dipakai dalam proses produksi yang akan mempengaruhi mutu adonan yang dibuat.
bahan baku tambahannya adalah air. Air digunakan untuk membentuk tekstur adonan dan gluten, mengkontrol kepadatan dan suhu adonan, melarutkan garam dan bahan-bahan tambahan lainnya. Air yang digunakan pun berasal dari perusahaan air minum atau PAM. Dan bahan baku tambahan yang lainnya adalah alkali, merupakan campuran dari zat antioksidan, pengemulsi, pengatur keasaman, pengental, pengembang, pewarna, mineral, dan penguat rasa yang aman untuk dikonsumsi dan berfungsi untuk membentuk rasa, warna, dan mutu mie instan lebih baik. Ada juga penyimpanan bahan baku dari PT ISM Tbk. Hal yang berkenaan dengan penyimpanan bahan baku berada pada wewenang Departemen Gudang. Departemen Gudang bertanggung jawab atas keluar masuknya bahan baku serta penyimpanannya. Dalam manajemen gudang, bahan baku divisi noodle PT ISM Tbk terdapat prosedur penanganan bahan baku, yaitu yang pertama ada penerimaan. Penerimaan bahan baku ke Departemen Gudang merupakan hasil pemesanan yang dilakukan oleh Departemen Purchasing. Sebelum masuk gudang, bagian penerimaan barang di gudang akan mengontrol jumlah yang diterima berdasarkan pesanan PO, dan selanjutnya Departemen QC akan mengambil contoh untuk memeriksa mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, adanya penyusunan. Setelah bahan baku diterima oleh petugas penerimaan Departemen Gudang, selanjutnya dilakukan kegiatan pengeluaran bahan baku dari dalam truk atau kontainer. Bahan baku yang sudah disusun di atas palet akan dimasukkan ke dalam gudang dengan menggunakan forklift. Kemudian, bahan baku tersebut disimpan di dalam gedung dengan jarak simpan dari dinding 10 sampai 30 cm. Yang ketiga, ada pengeluaran. Pengeluaran bahan baku dilakukan apabila bagian produksi memerlukan bahan baku dalam proses produksi. Bahan baku yang akan digunakan untuk proses produksi biasanya akan dikirimkan dari gudang sehari sebelum untuk menghindari kemacetan produksi akibat menunggu bahan baku dari gudang. Apabila ada bahan baku yang berlebih, maka bahan baku tersebut akan dikirimkan kembali ke gudang. Yang keempat, ada administrasi. Sistem pencatatan terdapat atau terhadap semua barang yang masuk ataupun keluar dari gudang dilakukan setiap hari, di mana pengecekan barang oleh operator gudang akan dilaporkan kepada bagian administrasi gudang. Bagian administrasi ini mencatat seluruh laporan yang masuk di dalamnya. Laporan ini disebut dengan laporan stok harian. Dan yang terakhir ada kontrol. Pengontrolan dilakukan terhadap keadaan bahan baku di tempat penyimpanan. Pengontrolan ini dilakukan setiap harinya pada pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Hal ini dilakukan untuk penelusuran apabila ada kesalahan dalam penanganan barang. Selain itu, pengontrolan terhadap jumlah bahan baku dilakukan dengan melihat laporan stok harian. Nah, ada pula manajemen persediaan bahan baku. Biaya yang terdapat dalam manajemen persediaan divisi noodle PT ISM Tbk adalah biaya pemesanan, biaya administrasi, biaya utilitas, biaya upah, biaya maintenance dan equipment, biaya modal, biaya penyimpanan, biaya pemesanan khusus, dan biaya kehilangan keuntungan. Nah, itu dia pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa untuk share jika tayangan ini bermanfaat. Saya Salsa Siami Fidrizki, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dadah, dan sampai bertemu kembali.